Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saat ini bisa hadir di majelis haul yang ke-13 ini, wabil akhas yang kami muliakan, yang kami taati, yang kami anggap menjadi ganti ibunda Ibu Sahibatul Bait, Ibu Jawabitul Umi Salamah, juga yang kami hormati, kami taati Mbak Yu Hajah Siti Aisyah sebagai pengasuh pondok pesantren Wahid Hashim Nail, Mbak Yu Hajah, Mbak Yu Siti Cagarul Jurok yang alhamdulillah masih bisa hadir dan memangi sholawat pada zaman Muhammad SAW. Seluruh para ponaan-ponaan, putu-putu yang kami cintai semua, mudah-mudahan semuanya selalu diberi oleh Allah welas asih, rahmatnya, kasihnya, ridhonya, maghfirahnya, dan mudah-mudahan didukung terus oleh Allah untuk menjadi hambanya yang soleh. Ummatihi ladzi la yadkhulul jannata bighayri hisab. Para hadirin Bani Udusum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa dikumpulkan dalam majelis yang sudah 2 kali absen yang dilaksanakan karena corona, dan saat ini alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan baik, sederhana, dan hikmat, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT. Majelis yang sederhana ini kelihatannya lahiriahnya sederhana, tapi jangan diremehkan. Sederhana lahiriah tapi jangan diremehkan, karena ibadah yang lahiriahnya remeh, kalau itu bentuknya taat dan diridhoi oleh Allah SWT, menjadi sesuatu yang besar, yang agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruhnya yang kita lakukan ini tergantung kepada niat kita, perolehan yang kita dapat adalah sesuai dengan nyawa itu kita. Wa inna malikul limri'im ma nawa. Segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang diniatkan,
itulah yang akan didapat oleh seseorang. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibadah kita hal yang sederhana ini bersama dengan memperingati Maulidin Nabi ini, meskipun sebenarnya remeh, nih kita nawaitu lillah taat pada Allah, maka menjadi sesuatu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk sambutan yang biasanya pada sebelum-sebelumnya ini menjadi tugasnya Kang Mas Haji Badri, pada hari ini maka saya yang didapuk untuk memberi sambutan atas nama keluarga, karena begitulah memang zaman itu tambah terus kesini, kita tidak tambah muda tapi tambah tua, dan akhirnya sampai sekarang saya termasuk tadi Umi Kulsum yang sudah tua, karena semuanya ini memang angguran saya dan putu-putu saya, termasuk yang tua. Harus diakui kalau tua itu, dan tambah eling kayak gitu yang ada kuburan. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin seperti yang biasa dilakukan oleh Kang Badri, yaitu sedikit menceritakan kisah yang mungkin bisa kita petik, kita jadikan teladan pelajaran dari beliau almarhumah Ibunda Haji Umi Kulsum. Saya mengetahui dan menyadari bahwa ibu kita, mbah kita Haji Umi Kulsum ini mengetahui dari Gusmi. Saya baru sadar bahwa beliau itu seorang yang di mata saya adalah orang yang luar biasa. Paling tidak apa yang disampaikan oleh Gusmi itu, ketika saya pertama kali bertemu dengan Gusmi, ketika itu saya seorang di Ploso, semaan di Pondok Sari Ploso. Saya datang itu disambut oleh Gusmi di jalan besar Ploso itu. Gusmi tahu di pinggir jalan itu. Lalu saya Tunggoni parkir sepeda motor saya, diarahkan oleh Gusmi, diajak masuk ke rumah, ke tempat semaan, dan seterusnya saya ditanya oleh Gusmi, diwawancarai lah, mulai ditanya namamu sopo, bapakmu sopo, ibumu sopo, ditanya komplit sampai saiki sing cedek karo awakmu itu sopo, ditanya semua. Sing mulang gue sopo semua tanya, mulai A sampai Z ditanya. Nah, setelah itu saya disuruh semaan. Mau pulang sesudah semaan selesai, kerjasama antri para santri itu untuk sungkem pada beliau. Ketika saya mau sungkem, saya sudah dibisi, gue awak jam 12. Ketika itu jam 12:04. Ketika mau saya pamit, Gusmi cerita, awakmu jam 12. Ketika jam 12 saya sudah ngedek, kemudian mau sungkem. Itulah saya jawab oleh Gusmi, aku titip ibu. Gusmi dawuh,
aku titip ibumu nang awakmu. Ibumu kuwi senajan bodhone wong suci. Saya ingat persis dan tidak terhapus dari ingatan saya. Dawuhnya Gus ini, aku titip ibumu yang awakmu. Ibumu kuwi senajan bodhone wong suci, kewajibanmu mengabdi namanya ibu. Ya seperti itulah, ketika itu saya menyadari siapa ibu saya, siapa ibu Hasyim itu, sehingga saya mulai saat itu ketika sudah begitu seperti dirogong hati saya, nangis mulai selesai pulang ke sini nangis. Dan itu adalah program pertama yang harus saya amalkan, lakukan sejak ketemu Gusti. Aku titip ibumu yang awakmu, ibumu wis senajan bodhone wong suci. Kita tahu bahwa Ibu Hasyim itu sendiri ketika dinikahkan dengan Ayah Haji Ridwan ini masih sangat muda, sangat muda. Ada yang cerita 14 tahun terus dinikahkan, ada yang cerita 15 tahun. Betapa seorang wanita yang baru umur 15 tahun itu kayak apa? Kalau saat ini kita melihat anak kita, melihat sahabat kita, melihat anak-anak wanita yang baru umur, yang sudah umur 15 tahun kayak apa? Apalagi Ibu Hasyim ini hidup di tengah-tengah pesantren. Ya pasti tidak tahu apa-apa. Apalagi ketika itu nggak ada telepon, nggak ada HP, belum ada HP, belum ada telepon. Kayak apa kita bayangkan? Oleh karena itu Gusti, daun senajan bodhone wong suci, umur segitu sudah dinikahkan. Belum tahu, gak kenal wong lanang, gak kenal maksiat bentuk apapun, gak kenal jenenge keluyuran, delok bisko, pokoknya gak kenal apa-apa itu. Ketika itu dinikahkan, lalu dibawa ke sini. Di sini yang didepi itu orang-orang yang baru dikenal, bagaimana harus beradaptasi dengan lingkungan sini, bagaimana harus bersikap kepada ayahnya, kepada kakaknya, kepada adiknya, dan semuanya itu baru yang dialami oleh seorang perempuan yang baru usia 14-15 tahun. Dan ini pun hidup dengan Kiai Ridwan ini, saya kira berapa tahun lah, hanya berapa tahun ini sudah ditinggalkan. Yang ditinggalkan adalah yatim. Kita bisa menggambarkan, ya opo dua anak siji, dua anak loro, repote ya opo. Apalagi anak 3 yatim semuanya, janda yang di sini di tempat lain. Kemudian setelah ditinggal oleh Kiai Ridwan, nggak lama
Abah sisi ini yo mek numpang tok, dan 2 tahun setengah di sini ditinggal lagi dan ninggali yang kedua. Anak 5 rondo, gak duwe pekerjaan, gak duwe cekelan, gak duwe apa-apa, hidup di desa yang seperti ini, bayangkan ya. Makanya ya maklum lah putra-putranya itu karena mulai cilik ditinggal bapak dengan yatim kabeh itu, putra-putranya Mbak Umi Kulsum ini nggak pede-pede lah, nggak pede-pede teman-teman. Nggak ada yang pede terus percaya diri betul. Nggak saya kalau pakai cilik ditinggal orang bapaknya itu. Oleh karena itu betul-betul saya yang didakwakan itu suci orangnya senajan duduk kenapa? Karena masih usia segitu sudah dinikahkan oleh Allah alam. Saya nggak tahu yang dinikahkan mungkin Mbak Zainuddin ya, karena Ridwan ini adalah santrinya Mbak Zainuddin, santri Mojosari, sehingga dinikahkan dengan Ridwan ini adalah karena dipilih jadi santrinya terus dinikahkan dengan Ibu Nurul ini. Saya menyadari, oh itu dan di sini setelah hidup beradaptasi, setelah hidup bersama sini ditekuni, diperangkan dengan sabar, diperangkan dengan seadanya, bersahaja, ya seadanya. Mungkin itu seperti yang dikatakan oleh Al-Quran ya, hayatan thayyibah, hayatan thayyibah, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan saya beri penghidupan, yaitu penghidupan yang thayyibah, hayatan thayyibah. Fi tafsir Jalalain, hayatan thayyibah itu adalah hidup yang nerimo, ridho, ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah, ridho, rela tompo dengan apa yang ditentukan oleh Allah, dan dijamin oleh Allah rizki yang halalan thayyibah. Ini hayatan thayyibah. Rizki dijamin oleh Allah dengan rizki yang halalan thayyibah, dan hati menerima, ridho, ikhlas dengan ketetapan itu. Itu hayatan thayyibah. Ini saya membayangkan ibu kita itu, Mbak Ibu seperti itu. Dan sudah nerimo apa adanya, seadanya, dilakoni, diperankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya misalkan inilah yang perlu kita contoh, inilah yang perlu kita teladani dari Ibu Hajah Umul Yusuf. Di sini beliau memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, beliau ini seorang, saya kira di sini di tengah-tengah masyarakat ini dipandang sebagai putranya kiai, karena Kiai Ridwan yang jadi santrinya Mbak Zainuddin dinikahkan oleh Mbak Zainuddin. Lalu di sini makanya awal-awal orang-orang sini manggil Ning karena putra kiai. Kemudian setelah punya anak-anak banyak, berumah tangga, punya anak
panggil Bu Neng. Karena ibu dan Neng Kadek tidak berani meninggalkan Nengnya. Ini adalah jabatan strategis dari alam sana. Bu Neng dan Bu Neng. Kemudian setelah punya cucu, punya putu banyak, lalu diceluk Mbah Bu Neng. Neng tetap masuk banyak. Ini jabatan dari sana. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktunya di sini. Ya pegawaiannya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan sholat jamaah nggak lah yang bersih. Terus jamaah baca Quran nggak tahu leren, nggak tahu leren. Maksudnya ada apa? Hafalannya itu dihafalkan setiap pagi sampai sore maghrib dan demikian. Kemudian deres itu nggak setelah sholat itu deres. Di samping itu beliau juga mengajar anak-anak ya perempuan dan dari sekitar sini berapa orang itu terus mengaji pada beliau ini. Itulah yang dilakukan oleh seorang hajah pemikul itu. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dijamin oleh Allah hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah berarti kehidupan yang gemerbiar duniawi dengan dunia yang berkecukupan, punya mobil dan sebagainya lah, tidak begitu. Tapi hayatan thayyibah ini adalah ridho ikhlas menerima peran apapun yang diberikan oleh Allah, dan orang yang seperti ini lalu dijamin oleh Allah dengan rezeki yang halalan thayyibah. Kono maya akhirat wala najzanahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wis namanya akhirat, mudah-mudahan beliau di sana mulai saat ini kuburannya menjadi raudhatun min riyadil jannah. Dan kita nanti dipertemukan dengan beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak dan ibu dan anak dan mbah seterusnya ini nanti bisa susul menyusul. Nek pangkate Agus iki luwih dhuwur karo Pak Badri, Pak Badri ya dinaikkan yang oleh pangkate Agus. Surga lho. Amin. Engko lek pangkate Pak Badri sing dhuwur, Agus melok diunggahno. Intel. Asal syaratnya beriman dengan benar-benar pada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti ditemukan di sana. Mudah-mudahan kita ditemukan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholihan. Jadi kuncinya di sholihan ini beliau ini. Nah, Gus oleh karena itu Kiai Ahmad Siddiq seorang Rais Am yang moderat, Rais Am yang sampai sektornya itu masih menjadi Rais Am. Beliau itu gini, enggak punya target yang jauh-jauh, tinggi-tinggi untuk anak-anaknya itu. Untuk putra-putrinya enggak jauh-jauh target. Aku ridho katanya, aku ridho anakku dadi opo wae asal dadi wong sing sholih. Aku ridho anakku dadi opo wae asal sholih. Dadi tukang becak di contoh, dadi becak entek ya aku ridho asal dadi tukang becak sing sholih. Dadi petani, dadi pegawai, dadi pejabat, apapun lah aku ridho asal sholih. Itu targetnya itu sederhana. Ya masih seorang kiai besar yang menjadi Rais Am sampai wafat. Nah, solehnya di sini itu Kiai Siddiq itu menceritakan bahwa ya soleh itu gampangan ini, praktikumnya di lapangan begini. Sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah. Nah, itu tepat waktu berjamaah. Berjamaah meskipun hanya berdua, hanya orang dua.
hanya orang berdua. Soalnya ini fanatik sholat jamaah. Ada kita itu ketemu banyak di masjid-masjid misalnya sudah carry jamaah. Mari terus hasil sholat di situ. Lu wong loro itu sholatnya dewi itu podo dewi wong loro itu sholatnya nggak jamaah. Sing iki sholat dewi, sing iki sholat dewi. Padahal ini kalau digabung menjadi afdalu min sholatil fardhi bi 20 wa 20 darajat wa qila bi 27 darajat. Sholat itu suatu kali ini jajar itu gak jamaah lah ini. Jangan sampai Bani Kulsum itu seperti itu. Wong sholat jajar ke orang jamaah. Meskipun hanya berdua, usahakan supaya berjamaah. Karena apa? Karena afdalun min sholatil fardhi atau fardhi bisa bain wa 20 darajat. Para salafus saleh mereka jamaah itu yang gak jamaah misalnya. Umar bin Abdul Aziz tahu jamaah saya itu carry kasus. Akhirnya namu boleh sak kampung ini sopo sing sholat arep dijak jamaah. Karena nggak ketemu semua yang sudah sholat. Dia sholat itu sampai dilakukan 27 kali. Nah, karena dahulukan Nabi afdalun min sholatil fardhi bisa 20 darajat. Sholat 27 kali, misalnya isya dan isya 20 tadi 7 kali. Loh, itu jadi penny. Rumah saya itu dalam rombongan itu dia ketinggalan dengan rombongan itu. Yang paling carry itu ngomong soal itu gak jamaah. Ayo makanya ya Mas itu pokoknya aku jadi anakku dari Opus di pokoknya penting soalnya itu fanatik dengan sholat jamaah meskipun hanya berdua. Kemudian nomor 2 dari Wasan Rahmat Siddiq selalu membaca Al-Quran meskipun hanya minimal 10 ayat sehari minimal. Ini semuanya alhamdulillah insya Allah Bani Kulsum gak main 10 ayat one juz paling gak mulai OD-OJ itu jalan berjalan dengan baik berminggu hatam berarti kan itu setiap hari supaya nyekel Quran membaca Quran sampai minimal 10 ayat katanya Mbak Ahmad Siddiq. Quran ini supaya apa namanya Bani Kulsum jangan nggak khawatir lah untuk ini. Gak mungkin Qurannya itu sampai gak tahu dibuka, gak mungkin lah Qurannya itu sampai nungguin dukuril mari itu sampai betul gak mungkin. Bani Ahmad Siddiq Bani Kulsum Allah ya begitu. Saya kira mesti setiap hari akan membaca Al-Quran. Terus kemudian katanya Mbah Ahmad Siddiq aktif membaca sholawatun Nabi. Kenapa? Karena Nabi inilah pintu turunnya rahmat Allah. Aneka rahmat Allah itu diturunkan melalui pintu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan Mahbabur Rahmat. Gun medune rahmatnya Allah itu pintunya ya kanjeng Nabi Muhammad. Wong Nabi Adam aja itu ketika mengalami problem masalah muskilah di surga, mengenai surga yang masalah ya. Ini masalahnya ada. Ketika Nabi Adam menghadapi masalah di surga, itu penyelesaian soalnya dia baca sholawat. Ya, ketika itu ceritanya kan demikian. Nabi Adam itu kadung seneng karo Siti Hawa. Wes seneng wes. Kayak waktu itu ukurannya gak meng ayu tenanan bareng. Nek ayu gak dibahas ya. Nek ayu gak dibahas. Ayu tenanan.
Gak enak liyane bisa. Wis kadung seneng ya apa? Punya problem masalah. Arep dhewe ka oleh. Oleh ning kudu enek mahari. Wa mahruha ya. Mahari nopo? Mereka Jibril terus turun memberi wahyu ngawuruhi nyawa Nabi Adam lek mahari maca sholawat datang Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diajari pisan karo malaikat Jibril macane sholawat adalah sallallahu ala Muhammad. Cedek pendek tapi ini ulangan malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi namanya di Glofil, makanya sholawatnya itu menggunakan sholawat malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Ini ternyata penyelesai soal muskilahnya Mbak Adam di surga itu ya sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mahbatul rahmat, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lawa ini secara tidak langsung duwe utang kalau sholawat ini. Oh, wong mahare sholawat ya. Awake dhewe utang karo sholawat. Nek gak sholat kebangetan. Nek gak sholat kebangetan. Padahal sholawat ini mahbatul Kanjeng Nabi mahbatul rahmat. Tempat turunnya rahmat Allah. Soal problem masalah kerutan muskilah sing akeh maca sholawat insyaallah ditutahke Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir 4 ya, Ahmad Siddiq itu memberikan petuah pada putra putrinya yang beliau jawab ridho anakku dadi wae asal soleh. Maka dengan 4 yang keempat ojo sampai berbuat zalim yang liar. Ojo sampai berbuat zalim kepada dirimu sendiri apalagi kepada lian orang lain. Zalim. Karena bagus ya Allah itu tidak pernah berbuat zalim pada siapapun. Keadilan Allah, sunnatullahnya itu. Tak tahulah zalim berbuat zalim pada orang lain. Nah, alhamdulillah saya yakin saya mantap bahwa ibunda Haja Umi Kulsum inilah termasuk contoh teladan. Beliau insya Allah sudah melakukan 4 hal ini. Beliau selalu sholat jamaah, fanatik dengan jamaah, mesti ke masjid. Nah sekarang dilanjutkan oleh alhamdulillah Mbak Yunda Hajah Umi Salamah, gantinya ibu saya. Ini dilakukan. Kemudian maca Quran ini bisa saya terangkan juga seperti itulah. Terus baca Al-Quran. Apalane itu mulai Mujadilah, Yasin, adalah Waqiah, Ar-Rahman, kemudian Tabarok sak pengandap sampai Anas itu biasa itu diwaca sampai nyapu, diwaca sampai rese-rese, kadang-kadang masak itu dibaca terus. Nah, di luar itu membaca sendiri itu hatam setiap berapa hari hatam sekali mesti itu aja. Aku sampai nunggoni kadang-kadang itu jalur jalur kopi. Ya terus tak tunggoni sampai suwi gak mari-mari terus ya. Makan rawon. Ini jamaah fanatik maca Quran, sholawat yang banyak. Wes sholat sakarepe lah maca, ya paling pendek kalau sholawate malaikat Jibril gak apa-apa lah. Boleh sholawat kan banyak itu panjang, terus yang terpendek ya ini, yang terpendek ini. Baca sholat apa saja. Tapi hanya sholawat itu sih tak ingin ketemu Kanjeng Nabi itu maca sholawat ini di sewu. Gusti Allah sendiri itu demikian. Sebelum perintah kepada kita bagi umat Islam ini untuk bersolawat, Gusti Allah dahulu dulu aku iki ya selalu maca terus maca salawat datang Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hanya Gusti Allah itu baca salat berarti artinya saya selalu memuji kepada Nabi, selalu merahmati kepada Nabi dan selalu memberkahi pada Nabi. Itu makna salawat Allah.
Lek kita baca satu sholawat, Gusti Allah macaknya sholawat ping 10. Lek maca ping 10, Gusti Allah macaknya ping 100. Lek kita baca 100, Gusti Allah macaknya kita 1.000. Lek kita maca 1.000, surga tempatnya. Sebanyak sedekat-dekat orang kepada kanjeng Nabi adalah sebanyak-banyak orang yang baca sholawat kepada beliau, baginda Rasulullah SAW. Yang keempat, gak pernah zalim. Gimana Mbak Kulsum zalim? Arepe mateni sembut lo gak wani kamu tolong. Arepe gocak kucing lo, ayo gak wani. Arepe gocak titik, biasanya titik lo, itu lah. Bagaimana mau berbuat zalim sebagaimana? Oleh karena itu, mudah-mudahan inilah yang kita teladani, yang bisa kita contoh dari beliau Mbah Kulsum ini, ya apa namanya? Ya ini juga berarti mengikuti kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh dari Kulsum ini dituntun oleh Allah, diantarkan oleh Allah, semuanya menjadi hamba-hambanya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kata-kata mutiara dari seorang ulama. Sebaik-baik anak itu, turunan atau putu itu adalah yang bersikap aqama li nafsihi hasaban jadidan. Aqama li nafsihi hasaban jadidan. Walau hasabuhu dzu hasaban qadiman. Sebaik-baik kita sebagai keturunan, sebagai putra, sebagai cucu itu adalah yaitu yang selalu berusaha untuk menggapai cita-cita sebaik-baiknya sehingga menjadi orang yang punya kedudukan, kedudukan yang terhormat gitu ya kawan. Sebaik-baiknya adalah orang yang selalu berusaha dengan diri sendiri, dengan karyanya, dengan dengan kekuatannya, kemampuannya menggapai satu kedudukan yang terhormat. Meskipun dia sendiri itu adalah dari putra atau dari keturunan orang-orang yang punya kedudukan yang terhormat. Ya, orang yang terhormat itu bukan kudu jadi bupati, kudu jadi pengasuh pondok pesantren, bukan kudu jadi pegawai dan seterusnya. Ya itulah minimal seperti yang disampaikan oleh Kiai Mas Siddiq. Jadi opo ya aku ridho asal soleh gitu ya. Menggapai ke sana, jalan kita itu ke sana. Jadi soleh di mata Allah terutama dan di pandangan manusia. Mudah-mudahan semuanya diarahkan ke sana. Amin. Al-Fatihah. Apalagi di akhir-akhir zaman ini kita sangat keberatan, sangat abot untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Wis urusan karo HP wis pusing kita itu karo anak. Putus saya itu masih berbahasa yang namanya Rara itu. Wis iso di aplikasi apa? Tadi dia mau dijalur ya. Sampai apa itu game dan dia sudah tahu semua ya gitu. Itu urusan dengan HP. Dan ini gak kena dendeng angel gitu, gak diselimurno sing luwih hebat atau nek apa jenenge wis wae ngantuk atau lah itu. Urusan ini sudah sah. Kita komunikasi kepada anak itu adalah sulit. Komunikasi yang indah, yang enak, yang familiar itu juga kesulitan. Saya sekarang ini. Wong podo
kamar sak padha sak kursi lho. Wis ade-ade wis dikirane iku namanya atuh. Wis gak padha ini. Kesulitan kita mengantarkan anak-anak di zaman ini. Oleh karena itu 4 hal ini monggo ayo betul-betul jadikan sarana untuk menggapai dari hasaban jadidan. Meskipun kita tahu bahwa hasab kita termasuk hasaban qadiman, orang-orang yang menjadi berjuang dengan Allah atau hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Mudah-mudahan jadi oleh Allah. Amin. Nah, sekian dan ini kami sampaikan. Dan mari kita lanjutkan dengan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua diberi keturunan dzurriyyah thayyibah, putra yang soleh-solehah, yang pinunjul, yang berkualitas, yang mutu di mata Allah dan mata manusia. Al-Fatihah. لحضرتهم وبالأخص جميع من ذكرنا أسماءه في هذا المجلس من حضرة حجة الرسول Haji Abdul Aziz Ridwan, Mbah Juli, Mbah Hashim, Yai Khairul Syakur, Mas Abdul Rahim, Kang Mas Fadli, Pak Mudin, Siti Aminah. Mudah-mudahan beliau bergembira yang bersuka-cita karena beliau tahu persis apa yang dilakukan oleh putra putrinya dulunya di dunia ini. Katanya bangsa itu seperti kocok, lek noleh kanan itu yang mana surga, lek noleh kiri yang mana dunia. Atau anak-anak yang dilakukan apa saja. Mudah-mudahan beliau bergembira yang bersuka-cita dan kita melakukan amal-amal yang positif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saat ini masih menjadi keprihatinan kita, menjadi masalah kita, menjadi problem kita, menjadi kerutan kita, mudah-mudahan dengan kita melakukan seperti ini semuanya diudari oleh Allah. Amin. Semua di solusi jalan keluar, bahkan dituntaskan sendiri oleh Allah SWT. Problem apapun yang berkaitan dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan hubungan kita di keluarga, dengan tugas-tugas kita, bahkan dengan pekerjaan kita. Kalau masih ada problem masalah kita, mudah-mudahan semuanya dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa ya nasta'in. Kita mohon kepada Allah untuk negara kita. Mudah-mudahan negara kita ini diselamatkan, diberkahi oleh Allah dari aneka orang-orang yang serakah, aneka orang-orang yang serakah, yang mengadu domba untuk kepentingan saatnya, domba mengacak-acak bangsa ini dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sementara. Dan dibentengi dan diselamatkan, dan bahkan bergerak menata kembali bangsa negara ini dengan penataan yang lebih baik, diantaranya mengkondisikan seluruh pimpinan kita yang sudah definitif mulai dari atas dan bawah, pimpinan formal, non formal, dan semua digerakkan oleh Allah untuk bisa berusaha menjaga amanah yang sebaik-baiknya. Ya Allah, menggunakan kemampuannya, tenaganya, pikirannya, waktu-waktunya untuk berjuang, untuk membela
kita, tujuan kita, bahkan cita-cita dan harapan kita, semua yang mudah-mudahan diperhatikan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Termasuk yang bercita-cita ingin segera membangun pondok pesantren khusus, dikabulkan oleh Allah, dikampangkan oleh Allah. Apapun cita-cita anak cucu kita juga mudah-mudahan yang baik-baik diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdal shalawat wa salam barakatuh adad al-fi'li wa salat al-tayyibah wa ya Allah kama arafana ya Allah arafana annana la hawla wa la quwwata illa billah مشكلاتنا مشكلات دنيا وأخرى إلى حضرتك ولا حضرتك يا صاحب الحسنى واستودعك نفسي أنفسهم يا الله بما يتعلق بدنياهم وأخرى ما يتعلق في إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم ما يتعلق في أولادهم ذرياتهم أرزاقهم وما يتعلق في حياتهم وموتهم وعندهم يا الله اجعلنا وإياهم فائزين فوزا عظيما مهتدين مصلين لصالح خاشعون أهل العلم أهل الخير أهل التشكر أهل التفكر أهل التذكر أهل القرآن وخاصة مثل ثم بحمد الله بين الحساب ورزقنا ورزق الآخرة وعيشة الآخرة رزقا حلالا واسعا غير معبسين عونا على منهج الرشاد برحمتك وفضلك وجودك يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا معصوما محروما ولا الموت برحمتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة صلى الله على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah.